menjelaskan hasil dari review jurnal kami, di mana itu kami ada beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Risa Puspitasari, yang kedua saya sendiri Nirvia, yang ketiga itu Aisyah Hurafatur. Kami membahas 2 artikel yang ditulis oleh Watts and Zimmerman. Yang pertama itu ada judulnya Toward a Positive Theory of Determination of Accounting Standard pada tahun 1978. Yang kedua itu ada Positive Accounting Theory, yaitu a 10-year perspective pada tahun 1990. Yang pertama itu ada artikel Toward a Positive Theory of the Determination of Accounting Standard, di mana itu menuju teori positif penetapan standar akuntansi. Artikel ini memberikan permulaan dari teori positif akuntansi dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap manajemen terhadap standar akuntansi yang kemungkinan akan mempengaruhi lobby perusahaan pada standar akuntansi. Faktor-faktor tertentu itu diharapkan mempengaruhi arus kas perusahaan dan pada gilirannya itu mempengaruhi standar akuntansi. Faktor-faktor ini diantaranya yaitu pajak, peraturan, perencanaan kompensasi manajemen, biaya pembukuan, dan biaya politik yang digabungkan menjadi model yang memprediksi bahwa perusahaan besar yang mengalami penurunan laba karena perubahan standar akuntansi mendukung perubahan tersebut. Selanjutnya itu Watts pada tahun 1974 dan 1977 itu telah mulai mengembangkan teori positif tentang penentuan standar akuntansi, di mana itu makalah itu memperluas pekerjaan awal ini dengan berfokus pada biaya dan manfaat yang dihasilkan oleh standar akuntansi yang diperoleh manajemen, sehingga berkontribusi pada pemahaman kita tentang insentif manajemen untuk menentang atau mendukung berbagai standar. Pada manajemen itu si penulis yakin memainkan peran sentral dalam menentukan standar yang didukung oleh Monits, di mana itu manajemen adalah pusat dari setiap diskusi pelaporan keuangan, baik tingkat undang-undang ataupun peraturan atau tingkat pernyataan resmi badan akuntansi. Oleh karena itu tampak tepat bahwa prasyarat dari teori positif pengaturan standar adalah memahami insentif manajemen. Bagian selanjutnya itu memperkenalkan faktor-faktor, misalnya pajak, peraturan, pertimbangan politik, yang menurut teori ekonomi merupakan faktor penentu yang mendasari mempengaruhi kesejahteraan manajemen dan keputusan mereka untuk berkonsumsi sumber daya, yang mencoba mempengaruhi proses penetapan standar. Selanjutnya, model disajikan dengan memasukkan faktor-faktor tersebut. Pada diskusi model ini kemudian diuji dengan menggunakan posisi yang diambil oleh korporasi tentang general price level adjustment. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pengelolaan sikap terhadap standar akuntansi keuangan. Dalam makalah ini si penulis berasumsi bahwa individu itu bertindak untuk memaksimalkan utilitas mereka sendiri dalam melakukan banyak hal dan akal yang inovatif. Implikasi yang jelas dari asumsi ini adalah bahwa lobby manajemen pada standar akuntansi berdasarkan kepentingan sendiri. Untuk kesederhanaannya, upaya awal untuk memberikan teori itu dapat dikatakan bahwa kita harus mengasumsikan bahwa kepentingan pribadi manajemen pada standar akuntansi sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi prediktor penting dari pelaku melobi, sehingga kita dapat memasukkan ke dalam model format. Asumsi bahwa manajemen memilih prosedur akuntansi untuk memaksimalkan utilitas sendiri digunakan oleh Jordan pada tahun 1964 halaman 261, yaitu dalam upaya awal untuk mendapatkan teori akuntansi yang positif. Ada beberapa upaya untuk menguji secara empiris model Gordon atau variannya, yang dimana itu disebut dengan literatur something. Dalam masalah spesifikasi tes empiris, dalam literatur Smoting membuat model Jordan pada dasarnya tidak terkonfirmasi. Selain itu, aspek-aspek tertentu dari model Jordan itu berkontribusi
pada kurangnya konfirmasi model tersebut. Pada dasarnya itu Jordan pada tahun 1964 itu berasumsi bahwa kepuasan pemegang saham semata-mata merupakan fungsi positif dari pendapatan akuntansi. Asumsi ini menghindari konflik antara pemegang saham dan manajemen dengan menyeratkan bahwa kenaikan harga saham itu selalu menyertai peningkatan pendapatan akuntansi. Analisis ini membedakan antara mekanisme yang meningkatkan kekayaan manajemen. Yang pertama itu melalui kenaikan harga saham, yaitu opsi saham dan saham lebih berharga. Yang kedua itu melalui peningkatan bonus tunai yang bersifat insentif. Pilihan standar akuntansi dapat mempengaruhi kedua bentuk tersebut secara tidak langsung melalui pajak, prosedur, peraturan jika perusahaan itu diatur. Yang ketiga itu ada biaya politik, informasi biaya produksi, dan secara langsung melalui rencana kompensasi manajemen. Empat faktor pertama itu meningkatkan kekayaan kas dan karenanya harga saham. Faktor terakhir dapat meningkatkan kekayaan manajerial dengan mengubah ketentuan kompensasi insentif masing-masing. Dari kelima faktor ini dibahas secara bergantian. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi manajemen WEE. Yang pertama itu ada pajak. Undang-undang perpajakan tidak secara langsung terkait dengan standar akuntansi keuangan kecuali dalam beberapa kasus. Misalnya itu ada metode penelitian, persediaan masuk pertama dan terakhir. Namun hubungan itu tidak langsung. ZEF mendokumentasikan dengan baik pada tahun 1972 dan Monits pada tahun 1974. Penerapan prosedur tertentu untuk akuntansi keuangan tidak mengurangi kemungkinan prosedur tersebut diadopsi dalam kode pendapatan internal pada masa depan dan lebih memungkinkan akan meningkatkan kemungkinan penerapan. Sejauh manajemen mengharapkan prosedur akuntansi keuangan yang diusulkan untuk mempengaruhi undang-undang perpajakan di masa depan, perilaku lobi mereka itu lebih dipengaruhi oleh efek undang-undang perpajakan di masa depan. Ada beberapa kemungkinan kenaikan suku bunga dan arus kas, baik itu sementara ataupun permanen, sebagai akibat dari perubahan standar akuntansi. Utilitas memiliki insentif untuk mendukung perubahan tersebut. Demikian pula mereka memiliki insentif untuk menentang perubahan dalam standar akuntansi yang dapat menyebabkan penurunan tarif. Apakah utilitas memberikan kenaikan tergantung pada kelompok yang menentang kenaikan tarif. Misalnya itu ada kelompok konsumen yang mampu memberikan tekanan politik pada konsumsi. Ini tergantung pada faktor yang seperti biaya informasi. Sebuah standar akuntansi baru yang mengurangi pendapatan dilaporkan utilitas dapat memberikan alasan kepada manajemen untuk memperdebatkan kenaikan tarif. Apakah komisi utilitas itu memberikan kenaikan yang tergantung pada kelompoknya. Ada beberapa kemungkinan suku bunga sementara akibat dari perubahan standar akuntansi itu, utilitas itu memiliki insentif untuk mendukung perubahan. Selanjutnya itu ada biaya politik. Sektor politik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi transfer kekayaan antara berbagai kelompok pemilih tertentu memiliki insentif untuk melobi nasionalisasi, pengambil-alihan, pepecahan, atau regulasi industri atau korporasi. Untuk mengatasi potensi gangguan pemerintahan ini, perusahaan itu menggunakan sejumlah perangkat seperti kampanye tanggung jawab sosial di media, lobi pemerintah, dan pemilihan prosedur akuntansi untuk meminimalkan pendapatan yang dilaporkan dengan menghindari perhatian yang disebabkan oleh keuntungan tinggi asosiasi publik dari keuntungan yang dilaporkan dan sewa monopoli. Manajemen dapat mengurangi kemungkinan tindakan politik yang mengurangi dengan cara mengurangi biaya yang diharapkan. Termasuk dalam biaya politik adalah biaya yang dibebankan oleh serikat pekerja melalui peningkatan permintaan yang dihasilkan oleh laba yang dilaporkan dalam jumlah besar. Besarnya biaya politik sangat tergantung pada ukuran perusahaan. Bahkan sebagai persentase dari total aset atau penjualan, kami tidak mengharapkan perusahaan dengan penjualan 100 juta dolar itu menghasilkan biaya politik yang sama. Sebagai perusahaan dengan penjualan 10 miliar,
Empiris kasual itu menunjukkan bahwa perusahaan minyak superior pada tahun 1974 itu dengan penjualan sebesar 333 juta dolar menimbulkan biaya yang jauh lebih sedikit dari antitrust, tanggung jawab perusahaan, tindakan afirmatif dan lain-lain daripada Exxon dengan penjualan 42 miliar. Selanjutnya itu ada produksi informasi. Perubahan prosedur akuntansi bukan tanpa biaya bagi perusahaan. Perubahan standar akuntansi yang meningkatkan pengungkapan atau mengharuskan perusahaan untuk mengubah metode akuntansi meningkatkan biaya pembukuan perusahaan. Itu termasuk setiap kenaikan gaji akuntan yang diperlukan untuk mengimbangi pelatihan tambahan. Selanjutnya itu ada rencana kompensasi manajemen. Kompensasi utama dari kompensasi manajemen adalah pendapatan rencana insentif, dan rencana ini didasarkan pada pendapatan akuntansi. Rencana kompensasi manajemen ini surveinya terhadap 52 perusahaan dalam sampel menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan secara resmi masukkan pendapatan akuntansi ke dalam rencana kompensasi. Oleh karena itu, perubahan dalam standar akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan perusahaan akan ceteris paribus mengarahkan pada pendapatan insentif yang lebih besar. Tapi ini akan mengurangi arus kas perusahaan dalam harga saham, maka harga saham itu akan turun. Faktanya, peningkatan arus kas yang disebabkan oleh biaya politik, proses regulasi, dan pengaruh pajak dari perubahan akuntansi yang mengasumsikan bahwa berbagai politisi atau birokrat tidak sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Asumsi penting dari analisis ini adalah bahwa pemegang saham dan direktur non-managing memiliki lebih banyak insentif untuk menyesuaikan mengontrol peningkatan laba dan dilaporkan karena perubahan standar akuntansi daripada politisi dan birokrat. Proses regulasi dan pengaruh pajak dari perubahan akuntansi itu mengasumsikan bahwa berbagai politisi atau birokrat tidak sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Selanjutnya itu ada insentif untuk berbagai kelompok untuk menyesuaikan dengan perubahan standar akuntansi. Seorang individu akan menyesuaikan angka akuntansi perusahaan untuk perubahan dalam standar akuntansi sampai titik di mana biaya marginal membuat perusahaan sama dengan manfaat marginal. Pertimbangan insentif direktur luar untuk menyesuaikan rencana kompensasi bonus dengan perubahan standar akuntansi. Jika para direktur ini tidak menyesuaikan rencana, maka kompensasi manajemen naik dan harga saham akan turun dengan nilai sekarang. Artinya penuh dari kompensasi tambahan yang didiskon. Setiap kekayaan direktur luar menurun sejauh kepemilikannya di perusahaan dan ada juga peluang lebih besar untuk dikeluarkan dari dewan. Dengan analisis ini diperkirakan bahwa manajerial akan memiliki insentif yang lebih besar untuk memilih standar akuntansi yang melaporkan laba yang lebih rendah dengan meningkatkan arus kas nilai perusahaan. Karena pertimbangan politik dan peraturan pemilihan standar yang melaporkan pendapatan. Jika direktur non-managing tidak mengendalikan manajemen, menyesuaikan rencana kompensasi untuk perubahan standar penurunan nilai perusahaan, menawarkan insentif bagi orang luar atau kelompok untuk melakukan tender untuk mengontrol perusahaan, dan memasang direktur luar yang akan menghilangkan kegiatan manajerial yang bukan untuk kepentingan terbaik para pemegang saham. Kelompok ini akan mendapatkan bagian proporsional dari nilai kapitalisasi penuh dari pelanggaran yang dieliminasi, misalnya nilai sekarang dari kompensasi tambahan yang dihasilkan dari perubahan dalam standar akuntansi. Oleh karena itu, keuntungan bagi pemegang saham dan non-direktur itu pelaksana untuk menyesuaikan rencana kompensasi untuk perubahan standar akuntansi jika ada pasar modal yang efisien untuk diklaim ekuitas. Selanjutnya itu ada teori positif manajemen berlaku pada standar akuntansi. Manfaat biaya dari standar akuntansi yang diusulkan
diharapkan bervariasi dengan ukuran perusahaan. Hubungan ini dapat terjadi karena dua alasan. Yang pertama itu besarnya perubahan pendapatan yang dilaporkan mungkin lebih besar untuk perusahaan yang lebih besar. Dan yang kedua itu perubahan pendapatan secara besar-besaran tertentu. Manfaat biaya itu bervariasi dengan ukuran perusahaan. Oleh karena itu nilai sekarang dari aliran manfaat atau biaya bagi perusahaan merupakan fungsi peningkatan ukuran perusahaan. Selanjutnya itu ada perbedaan antara pendapatan akuntansi A dengan pendapatan akuntansi B. Jika ukuran perusahaan berada di wilayah OB, maka kurva manfaat bersih NB negatif dan perusahaan akan pertimbangkan untuk mengajukan pengajuan yang tidak menguntungkan ke FASB. Sebelum perusahaan membuat pengajuan manajemen pemegang keyakinan mengenai kemungkinan serupa, FASB akan mengadopsi standar yang kemungkinan FASB itu akan mengadopsi standar perusahaan yang membuat pengajuan yang berlawanan. Kedua, perbedaan antara keyakinan ini adalah perubahan yang kemungkinan adopsi jika manajemen membuat pengajuan yang negatif. Produk dari perbedaan ini dan manfaat bersih negatif NB yaitu nilai sekarang dari arus kas yang timbul dari 5 faktor adalah nilai sekarang yang diharapkan dari kurva manfaat bersih INB. Perusahaan yang lebih besar dari ukuran B menghadapi keuntungan bersih positif. Jika standar adopsi, mereka akan mempertimbangkan untuk mendukung standar KFASB sehingga meningkatkan kemungkinan adopsi standar. Oleh karena itu, kurva manfaat bersih yang diharapkan juga positif melampaui titik B. Karena ini adalah produk dari manfaat bersih positif dan perubahan positif dalam kemungkinan adopsi FASB dengan pengajuan yang menguntungkan. Jika biaya pengiriman adalah CS $, terutama terdiri dari biaya peluang, waktu manajer, maka total manfaat bersih yang diharapkan dari pengajuan mengingat biaya pengajuan adalah pergeseran vertikal ke bawah dalam kurva INB dengan jumlah CS, INB CS. Perusahaan akan mengajukan pengajuan jika INB CS positif. Ini terjadi di wilayah DA, di mana pengajuan yang berlawanan terjadi, dan di luar C, di mana itu pengajuan yang menguntungkan dibuat. Antara 0 dan D dan antara A dan C itu tidak ada pengiriman yang dibuat. Pada gambar 1B itu standar yang diusulkan meningkatkan pendapatan yang dilaporkan. Manfaat kotor di luar ukuran E adalah negatif karena bagi perusahaan-perusahaan tersebut peningkatan pendapatan diharapkan meningkatkan campur tangan pemerintah, meningkatkan pembayaran biaya pajak di masa depan dan memimpin komisi utilitas publik untuk mengurangi pendapatan perusahaan. Kurva manfaat bersih lagi-lagi merupakan jumlah aljabar dari GB yaitu manfaat kotor dan IC yaitu biaya informasi, dan masalah manfaat bersih yang diharapkan pengajuan mengurangi biaya pengiriman yaitu INBCS memotong sumbu di A. Ketika kita mempertimbangkan implikasi dari kedua gambar itu, kita dapat melihat bahwa perusahaan yang lebih besar itu akan membuat pengajuan yang menguntungkan jika pendapatan mereka itu diturunkan oleh standar akuntansi, dan pengajuan yang tidak menguntungkan jika pendapatan mereka itu meningkat. Perusahaan yang lebih kecil tidak akan mengajukan atau membuat pengajuan yang tidak menguntungkan. Sementara di gambar 1A dan di 1B itu mencerminkan kecenderungan umum dari biaya dan manfaat standar akuntansi untuk bervariasi dengan ukuran perusahaan. Akan ada pengecualian untuk hubungan ini dan hubungan lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu tentang uji empiris. Data pada tanggal 15 Februari 1974, FASB mengeluarkan memorandum diskusi, melaporkan pengaruh perubahan tingkat harga umum dalam laporan keuangan, dan menjadwalkan audiensi publik tentang topik tersebut pada tanggal 25 April 1974. Peneliti beranggapan bahwa pengajuan tersebut akan menunjukkan posisi manajemen dalam perusahaan. Jelas asumsi ini akan menyebabkan beberapa kesalahan dalam pengujian. Contohnya saja, untuk beberapa pengendalian perusahaan mungkin pengajuan bukan karena pengaruh perusahaan, tetapi karena mereka menerima pendapatan non-pecuniary dari pengajuan tersebut.
Namun, peneliti berharap bahwa kesalahan tersebut akan terjadi secara acak, sehingga peneliti dapat mengabaikan kesalahan yang akan membuat bias penelitian tentang sikap manajemen pada standar akuntansi terhadap penolakan teori. Hampir semua perusahaan yang mengajukan pengajuan, yaitu 49 dari 53 perusahaan adalah firma Bursa Efek New York. Dari 4 firma yang tersedia, 1 terdaftar di American Stock Exchange, 1 diperdagangkan di over the counter, dan 2 lainnya tidak diperdagangkan. Dari 53 perusahaan, 18 pendapatan yang disampaikan mengungkapkan pandangan yang menguntungkan tentang penyesuaian tiket harga umum, sedangkan 34 menyatakan pendapatan mulai dari keberatan yang kuat untuk diskusi tentang manfaat biaya saat ini hingga skeptisme dan perasaan bahwa GPLA terlalu dini. 34 ini diklarifikasikan sebagai lawan GPLA. 1 perusahaan, TransUnion, pendapatan tidak dapat dipastikan dan perusahaan ini kemudian dikeluarkan dari sampel. Setelah sampel perusahaan diidentifikasi dari pengajuan mereka di FSB, data keuangan 1972 dan 1973 diperoleh dari rekaman CEO MPR, TAT, dan manual Moody 1974. Data yang hilang pada non-responden yaitu sebesar 30% dari perusahaan diperoleh dari penyataan proksi perusahaan dan laporan keuangan. Jika tidak ada penyebutan rencana insentif yang ditemukan, peneliti berasumsi bahwa perusahaan tidak memilikinya. Dampak yang tepat dari pendapatan yang dimelaporkan dalam kompensasi insentif eksekutif sulit diperkirakan hanya karena perusahaan memiliki rencana tersebut. Prosedur yang paling umum digunakan perusahaan adalah mengambil sebagian dari laba yang dilaporkan setelah melakukan pengembalian modal yang diinvestasikan sebagai kumpulan dari kompensasi insentif yang dibayarkan. Namun poin pentingnya adalah bahwa manajer di perusahaan dengan rencana kompensasi manajemen yang melaporkan laba yang disesuaikan lebih tinggi tidak akan mengalami penurunan kompensasi insentif, karena mereka itu sebenarnya akan meningkatkan kompensasi mereka, tergantung dari pemantauan oleh direktur luar. Selanjutnya itu metodologi. Rangkaian studi oleh Davidson and Wells 1975A dan 1975B dan Davidson, Stickey dan Wells 1976 mengembangkan prosedur penyesuaian yang hanya bergantung pada laporan keuangan yang dipublikasikan dan deflator GNP. Dengan menggunakan angka-angka yang dipublikasikan untuk laporan keuangan 1973 atau menggunakan prosedur mereka, peneliti dapat memperoleh perkiraan arah dan perubahan dalam pendapatan tiket harga yang dilaporkan. Davidson and Wells 1975C juga memperkirakan efek GPLA dan pendapatan untuk tahun 1974 yang di masa depan pada pengajuannya, meskipun prosedur penyesuaian sedikit berbeda, hanya 2 dari 19 perusahaan yang ada dalam sampel gabungan yang membalikan arah pengaruh pendapatan antara 1973 dan 1974. Demikian pula semua utilitas 24 dan 35 dari 50 perusahaan lain di sampel mereka memiliki efek pendapatan dari tanda yang sama di kedua tahun tersebut. Karena efek perubahan pendapatan dalam kurun waktu dekat tidak terlalu banyak didiskon, hasil ini menunjukkan bahwa kesalahan yang disebabkan oleh asumsi peneliti tentang perubahan pendapatan stasioner sepertinya tidak terlalu parah. Baiklah, selanjutnya itu tes teori. Dalam pengujian yang dilaporkan, kami menggunakan ukuran aset sebagai pengganti untuk ukuran perusahaan. Namun untuk perusahaan yang pendapatannya diturunkan oleh GPLA, peneliti berasumsi bahwa mereka akan mendukung GPLA atau tidak akan melakukan pengajuan tergantung di mana ukuran aset terjadi di industri mereka. 8 suara berasal dari perusahaan yang lebih besar, sehingga mendukung prediksi kami untuk menguji hipotesis 0 bahwa 8 perusahaan yang memilih iya diambil dari populasi perusahaan yang sama, sehubung dengan ukuran. 18 perusahaan yang memilih tidak, kami melakukan uji Mann-Whitney. Dari 8 perusahaan dengan pendapatan meningkat atau tidak ada perubahan dalam laba bersih, 7 memilih tidak. Jadi 10 umum deduksi dari perusahaan-perusahaan ini adalah untuk memilih tidak seperti yang diprediksikan oleh peneliti. Jika kompensasi manajemen mendominasi pajak dan faktor politik, maka perusahaan dengan peningkatan pendapatan akan lebih cenderung mendukung penyesuaian tiket harga daripada perusahaan dengan penurunan. Faktanya yang benar adalah kebalikannya. Frekuensi perusahaan dengan penurunan pendapatan yang mendukung penyesuaian tingkat harga adalah 7 dari 23 perusahaan, yaitu sebesar 30%. Sedangkan frekuensi perusahaan dengan kenaikan pendapatan yang mendukung penyesuaian tingkat harga adalah 1 dari 8, yaitu 12,5%. Hasil ini mendukung hubungan antara sikap manajemen terhadap GPLA dan ukuran perusahaan untuk 23 perusahaan yang tidak terdaftar. Namun apabila kita asumsikan
menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan arah perubahan pendapatan adalah independen dan tidak ada pengaruh ukuran rata-rata perusahaan yang mendukung GPLA harus sama dengan ukuran rata-rata perusahaan. Dan untuk perusahaan yang menentang, kita dapat melakukan perilaku pemungutan suara. Pendapatan bersih untuk semua utilitas yang diselidiki oleh Davidson dan Wells 1975b ditingkatkan oleh GPLA yang menunjukkan bahwa tidak ada utilitas yang mendukung GPLA. Namun, seperti yang disebutkan di bagian sebelumnya, laba operasi yang relevan dengan penentuan tarif, pendapatan disebut jatuh untuk semua utilitas yang diselidiki oleh David dan Wells 1975b. Dan ini bisa menjelaskan mengapa perusahaan yang diatur relatif lebih besar menyukai GPLA. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan biaya politik dan atau pajak melebihi produksi informasi atau faktor kompensasi manajemen dalam menentukan harga posisi manajemen pada GPLA hanya untuk perusahaan yang sangat besar. Untuk sebagian besar perusahaan lain, biaya produksi informasi mendominasi. Rata-rata pengurangan pendapatan untuk 6 perusahaan yang mendukung GPLA adalah sebesar 177,7 juta dolar, sedangkan pengurangan rata-rata untuk 5 perusahaan yang menentang GPLA adalah 38,5 juta dolar. Jadi tampaknya perubahan pendapatan memang bervariasi menurut ukuran dan hasil sebelumnya, konsisten dengan biaya pajak dan politik yang berpengaruh sikap manajemen. Hasil sebelumnya hanya menguji apakah ada efek ukuran untuk perusahaan yang tunduk pada FASB. Menarik untuk menguji pengaruh GPLA pada perusahaan yang tidak mengajukan. Besar kecilnya perubahan pendapatan sangat penting untuk menentukan mengapa ketujuh perusahaan ini tidak menyerah. Jika perubahan tidak terkait dengan ukuran perusahaan, manfaat yang diharapkan dari pengajuan bisa sangat kecil dan mungkin tidak melebihi biaya pengajuan. Sayangnya, Davidson dan Wells hanya memperkirakan perubahan pendapatan pada tahun 1973 untuk 3 dari 7 perusahaan. Ini adalah IBM, US Steel, dan Sailor. Ketiganya memiliki pengurangan pendapatan dengan GPLA dan pengurangan rata-rata mereka adalah 88 juta dolar. Ini kurang dari pengurangan rata-rata untuk 6 perusahaan pengurangan pendapatan yang benar-benar menyerahkan, yaitu sebesar 177 juta dolar. Tapi ini tidak sepele. Singkatnya, tes ini mengkonfirmasi hubungan antara ukuran perusahaan dan manajemen pada GPLA, biaya politik, dan mungkin pengaruh pajak berpengaruh sikap manajemen terhadap standar akuntansi. Selanjutnya yaitu analisis diskriminan. Analisis diskriminan dilakukan termasuk kompensasi manajemen, depresiasi, dan aset moneter bersih sebagai variabel independen dan menggunakan data dari 49 dari 53 perusahaan yang mengajukan data untuk memastikan konsisten prosedur Davidson dan Wells. Perubahan pendapatan yang disesuaikan dengan harga berkorelasi dengan besaran depresiasi dan aset moneter bersih. Semakin besar kedua variabel ini dalam istilah yang tidak disesuaikan, semakin besar penurunannya dalam dolar absolut. Dalam pendapatan bersih yang disesuaikan, peneliti tidak melakukan penyesuaian tingkat harga akrual, tetapi mengandalkan besaran depresiasi dan aset moneter bersih yang disesuaikan. Pendapatan operasional disesuaikan dengan tingkat harga perusahaan yang diatur menurut jelas oleh karena itu perusahaan-perusahaan ini harus cenderung mendukung GPLA. Jika faktor regulasi beroperasi namun tanda koefisien RIG adalah negatif pada model 1. Tanda negatif ini karena RIG berbanding terbalik dihapus dari model 6. Tanda RIG terbalik pentingnya kenaikan dan kekuatan diskriminatif model tersebut meningkatkan dari chi-square dari 9,25 menjadi 11,74. Namun multikolonialitas di antara menghalangi peneliti tidak untuk menarik kesimpulan apapun tentang dampak kompensasi atau regulasi manajemen pada perilaku melobi. Hasil ini konsisten dengan yang digunakan temuan oleh Davidson dan Wells. Fungsi diskriminan menunjukkan bahwa faktor biaya politik lebih penting daripada faktor pajak dalam mempengaruhi sikap manajemen. Masalah empiris utama dalam penganalisis diskriminan adalah ukuran sampel yang agak kecil yang menghalangi penggunaan sampel tahan dan lebih jauh untuk memungkinkan teknik ekonometrik yang lebih canggih untuk mengontrol multikolonialitas. Oleh karena itu, sulit untuk mengontrol interaksi antara faktor-faktor yang mendasari. Namun hasil awal ini mengembirakan dan menyarankan agar penelitian tambahan di bidang yang diperlukan. Selanjutnya itu ringkasan dan kesimpulan.
Penulisan telah berfokus dalam makalah ini pada pernyataan mengapa perusahaan akan mengeluarkan sumber daya untuk mencoba mempengaruhi penentuan standar akuntansi. Sejarah Komite Prosedur Akuntansi, Dewan Persib Akuntansi, dan FASB penuh dengan contoh manajemen dan industri yang memberikan tekanan politik pada badan pengaturan standar. Bukti empiris sehubung dengan posisi 52 perusahaan yang diambil sebelum FASB pada penyajian kembali tingkat harga adalah konsisten sehubungan dengan hipotesis ini. Faktor yang paling penting yang menjelaskan perilaku pengumutan suara manajerial pada akuntansi tingkat harga umum adalah ukuran perusahaan setelah mengontrol arah perubahan laba. Perusahaan yang lebih besar ceteris paribus lebih cenderung mendukung GPLE jika pendapatannya menurun. Temuan ini konsisten dengan argumen inventaris pemerintah kami karena perusahaan yang lebih besar lebih cenderung menjadi sasaran campur tangan pemerintah dan karenanya lebih banyak kerugian daripada perusahaan kecil. Bukti dari sampel perusahaan yang mengajukan ke FASB tentang GPLE konsisten dengan hipotesis ini. Rata-rata S adalah 0,67. Lebih lanjut, perusahaan yang menyukai GPLE cenderung memiliki beta yang lebih rendah daripada perusahaan yang berlawanan. Temuan kami dalam perluasan awal hasil ini cenderung untuk mengkonfirmasi penurunan risiko sistematis seiring dengan peningkatan ukuran perusahaan dan meningkatnya biaya intervensi pemerintah. Temuan tentatif ini adalah sugestif dari kemungkinan penelitian subur untuk memeriksa efek dari faktor-faktor yang bermotivasi politik pada pemaksimalan cenderung untuk mengkonfirmasi penurunan risiko sistematis seiring dengan peningkatan ukuran perusahaan dan dengan peningkatan biaya intervensi pemerintah. Baiklah, selanjutnya yaitu jurnal kedua yang berjudul Positive Accounting Theory atau Niels Perspective pada tahun 1990. Makalah ini mengulas dan mengkritik literatur akuntansi positif setelah publikasi Watts and Zimmerman 1978 dan 1979. Dalam makalah 1978 membantu menghasilkan literatur akuntansi positif yang menawarkan penjelasan tentang praktik akuntansi, menunjukkan pentingnya biaya kontrak dan telah menyebabkan beberapa penemuan keteraturan empiris yang sebelumnya tidak diketahui. Sedangkan makalah 1979 menghasilkan debat metodologis yang belum terlalu produktif. Makalah ini mencoba untuk menghilangkan beberapa kesalahpahaman umum tentang metodologi yang muncul dalam perdebatan. Ini juga menyarankan cara untuk meningkatkan penelitian positif dalam pilihan akuntansi. Perbaikannya itu ada 3. Yang pertama yaitu tentang hubungan yang lebih erat antara teori dan tes empiris. Yang kedua yaitu pengembangan model yang mengenali endogenitas di antara variabel-variabel dalam regresi. Perbaikan yang ketiga yaitu kesalahan pengukuran pada variabel dependen dan independen dalam regresi. Sudah lebih dari 1 dekade sejak 2 makalah itu, yaitu yang pertama Toward a Positive Theory of Determination of Accounting Standard dan The Demand of Supply Accounting Theory, The Market for Excuse, diterbitkan dalam The Accounting Review. Kedua makalah itu kontroversial 10 tahun lalu dan tetap demikian sampai sekarang. Penelitian akuntansi positif membantu pencarian keteraturan empiris dan memberikan penjelasan untuk mereka. Sampai saat ini tidak ada kumpulan penjelasan alternatif yang sistematis untuk keteraturan yang diartikulasikan dan diuji dalam literatur. Selanjutnya, literatur yang bergerak melampaui eksposisi sederhana pertama dari teori tersebut ada di dalam makalah 1978. Penjelasan untuk pilihan akuntansi sekarang tentu lebih kaya dan lebih canggih dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya itu tujuan penulis. Di sini ada 3 tujuan penulis. Yang pertama yaitu menyampaikan perspektif peneliti tentang evolusi dan keadaan teori akuntansi positif saat ini dan untuk meringkas bukti tentang keteraturan empiris sistematis dalam akuntansi. Itu ada dalam bagian pertama. Yang kedua yaitu mengevaluasi metode penelitian dan metodologi yang digunakan untuk mendokumentasikan keteraturan empiris. Peneliti membahas kritik dari makalah asli dan literatur akuntansi positif berikut di bagian 2. Sementara literatur akuntansi positif telah menjelaskan beberapa praktik akuntansi, masih banyak yang tidak dapat dijelaskan. Yang ketiga yaitu memberikan pandangan peneliti tentang arah masa depan untuk literatur akuntansi positif. Ini ada dalam bagian 3.
Yang pertama yaitu evolusi dan keadaan teori akuntansi positif. Penelitian akuntansi positif modern mulai berkembang pada tahun 1960-an ketika Ball and Brown, Beaver, 1968 dan lain-lainnya memperkenalkan metode keuangan empiris untuk akuntansi keuangan. Literatur selanjutnya mengadopsi asumsi bahwa angka akuntansi menyediakan informasi untuk keputusan investasi pasar sekuritas dan menggunakan perspektif informasi, tetapi perspektif ini gagal. Alasan penting bahwa perspektif informasi ini gagal adalah bahwa dalam teori keuangan yang mendasari studi empiris, pilihan akuntansi tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Informasi tidak berbiaya dan tidak ada biaya transaksi dalam kerangka model dan penempatan harga aset modal. Oleh karena itu, jika metode akuntansi tidak mempengaruhi pajak, metode tersebut tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam situasi tersebut, tidak ada dasar untuk memprediksi dan menjelaskan pilihan akuntansi, sehingga akuntansi tidak relevan. Untuk memprediksi dan menjelaskan pilihan akuntansi, peneliti akuntansi harus memperkenalkan dan atau biaya transaksi. Studi empiris awal dalam pilihan akuntansi menggunakan biaya agensi positif dari hutang dan kontrak kompensasi dan informasi positif dan biaya lobby dalam proses politik untuk menghasilkan efek nilai untuk hipotesis tentang pilihan akuntansi. Penelitian keuangan telah memperkenalkan biaya hutang yang meningkatkan rasio hutang atau ekuitas dalam Jason and McLean 1976 untuk menjelaskan dalam kombinasi dengan pajak diferensial. Bagaimana struktur modal yang optimal dapat memvariasi antar industri. Biaya hutang yang pertama kali diperkenalkan adalah kebangkrutan biaya agensi. Biaya agensi yang menjadi minat khusus bagi para akuntan karena akuntansi tampaknya memainkan peran dalam meminimalkannya. Biaya kontrak hutang tampaknya ditujukan untuk mengurangi perilaku disfungsional menggunakan nomor akuntansi. Peneliti akuntansi mengenali implikasi untuk pilihan akuntansi dan mulai menggunakan data angka akuntansi dalam kontrak hutang untuk menghasilkan hipotesis tentang pilihan akuntansi. Nomor akuntansi juga digunakan dalam kontrak kompensasi manajer dan menghipotesiskan bahwa pengguna seperti itu kembali meminimalkan biaya agensi dalam Smith and Welch 1982. Penggunaan angka akuntansi dalam rencana bonus menyarankan kemungkinan bahwa pilihan akuntansi dapat mempengaruhi kekayaan dan penelitian akuntansi mulai menggunakan itu untuk menjelaskan pilihan akuntansi. Biaya agensi yang terkait dengan hutang dan kontrak kompensasi manajemen dan agensi informasi dan biaya kontrak lainnya yang terkait dengan proses politik memberikan hipotesis yang diuji dalam studi pilihan akuntansi empiris awal, rencana bonus, hutang atau ekuitas, dan politik hipotesis biaya. Namun pendekatannya lebih umum menyarankan agensi dan biaya lain yang terkait dengan kontrak lain, misalnya kontrak penjualan, juga mempengaruhi pilihan akuntansi. Potensi banyak kontrak untuk berperan dalam menjelaskan pilihan organisasi termasuk pilihan akuntansi, dan fakta bahwa biaya agensi yang digunakan untuk menjelaskan kontrak sering muncul dalam skenario kontrak yang berbeda dari skenario masalah agensi standar yang menyebabkan penelitian untuk menggunakan istilah biaya kontrak daripada biaya agensi. Konsep biaya kontrak dan gagasan metode akuntansi sebagai bagian dari teknologi organisasi yang efisien memainkan peran kunci dalam teori akuntansi positif kontemporer. Selanjutnya yaitu teori akuntansi positif kontemporer. Biaya kontrak timbul dalam yang pertama transaksi pasar, misalnya menjual hutang atau ekuitas baru memerlukan biaya hukum dan biaya penjamin. Yang kedua, transaksi yang disimpan dalam perusahaan, misalnya skema harga transfer berbasis biaya mahal untuk dipelihara dan dapat diproduksi, keputusan disfungsional. Dan yang ketiga, transaksi dalam proses politik, misalnya mengamankan kontrak pemerintah atau menghindari peraturan pemerintah yang membutuhkan biaya lobby. Biaya kontrak terdiri dari biaya transaksi, misalnya biaya perantara, biaya agensi, misalnya biaya pemantauan, biaya ikatan, dan sisa kerugian dari keputusan disfungsional. Biaya informasi, misalnya biaya menjadi informasi, biaya negosiasi ulang, misalnya biaya penulisan ulang kontrak karena kontrak lama sudah usang dan harus diperbarui. Sepanjang makalah ini, peneliti menggunakan istilah biaya kontrak untuk memasukkan berbagai macam biaya, dan istilah pihak yang menggandakan kontrak dimaksud untuk mencakup semua pihak yang dalam perusahaan, termasuk karyawan, manajer, internal, dan pihak eksternal seperti pemasok, pemegang klaim, dan pelanggan. Adanya biaya kontrak sangat penting untuk model organisasi perusahaan yang dipilih akuntansi. Dalam McLean dan Johnson 1986 mengemukakan bahwa dalam perusahaan kurangnya harga pasar digantikan oleh sistem untuk mengalokasikan keputusan di antara manajer dan mengukur, memberikan penghargaan dan menghukum kinerja manajerial. Akuntansi memainkan peran dalam sistem ini dan tampaknya menjadi bagian dari teknologi kontra efisien perusahaan
mencoba untuk memprediksi dan menjelaskan organisasi perusahaan dengan biaya kontrak nol dan tidak ada gunanya. Bagaimana perusahaan diorganisir, kebijakan keuangan dan metode akuntansinya merupakan bagian dari teknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan seperti halnya metode produksinya. Oleh karena itu, pemodelan pilihan akuntansi sementara mengasumsikan biaya kontrak nol dan tidak produktif. Sejauh mana pilihan akuntansi mempengaruhi kekayaan pihak yang mengadakan kontrak tergantung pada besaran relatif dan dari biaya kontrak. Contohnya, diasumsikan perjanjian utang berbasis akuntansi memiliki biaya negosiasi ulang yang lebih tinggi daripada rencana bonus berbasis akuntansi. Kemudian perubahan wajib dalam prosedur akuntansi oleh FASB membebankan biaya relatif yang kurang lebih besar pada perusahaan dengan perjanjian hutang daripada perusahaan dengan rencana bonus, ceteris paribus, dan perusahaan dengan perjanjian hutang akan melakukan lebih banyak lobby dan melakukan lebih banyak akuntansi. Perubahan akuntansi pembiayaan dan produksi untuk pembatalan efek perubahan wajib daripada perusahaan dengan hanya rencana bonus. Dengan demikian, mengembangkan teori positif pilihan akuntansi membutuhkan pemahaman tentang besaran relatif dari berbagai jenis biaya kontrak. Kontrak yang menggunakan nomor akuntansi tidak efektif dalam menyelaraskan kepentingan manajer dan pihak kontraktor. Jika manajer memiliki kebijakan yang penuh atas angka akuntansi yang dilaporkan, jika manajer mengetahui atau dapat menentukan metode akuntansi mana yang paling memotivasi bawahan, maka pihak yang mengadakan kontrak ingin manajer memiliki keleluasaan atas angka-angka akuntansi. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan beberapa batasan pada kebijakan manajer atas angka akuntansi, tetapi beberapa kebijakan akan tetap ada. Ketika manajer menjalankan kebijakan ini, bisa jadi karena yang pertama, kebijakan yang dilakukan meningkatkan kekayaan semua pihak yang mengadakan kontrak, atau yang kedua, kebijakan yang dilakukan membuat manajer lebih baik dengan mengorbankan beberapa pihak atau pihak yang mengadakan kontrak lain. Jika manajer memilih untuk menerapkan kebijakan demi keuntungan mereka setelah itu dan kebijakan tersebut memiliki efek redistributif kekayaan di antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak, maka peneliti akan mengatakan bahwa manajer bertindak secara oportunistik. Rangkaian prosedur akuntansi di mana manajer memiliki keleluasan disebut set yang diterima. Itu ditentukan secara sukarela oleh pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Kebijakan manajerial atas metode akuntansi, yaitu set yang diterima, diperkirakan bervariasi di seluruh perusahaan dengan variasi dalam biaya dan manfaat dari pembatasan. Pembatasan ini menghasilkan prinsip akuntansi terbaik atau diterima, bahkan tanpa sadar akuntansi yang diamanatkan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut diberlakukan oleh auditor eksternal, bereaksi terhadap insentif manajer untuk melaksanakan kebijakan akuntansi secara oportunistik. Himpunan yang terima mencakup prosedur akuntansi konservatif, misalnya lebih rendah dari biaya atau pasar, dan objektif, misalnya dapat diverifikasi. Pada gambar yang ada di slide dapat teman-teman perhatikan mempresentasikan konsep set yang diterima. Dari metode akuntansi diagram Venn, Al menunjukkan himpunan metode yang diterima oleh perusahaan. Yang pertama, ex ante himpunan yang diterima ditentukan bersama dengan kontrak at risk untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Misalnya set A1 dan set A2 pada gambar 1. Manajer memiliki keleluasan untuk memilih metode apapun dalam set yang diterima, misalnya X1. Juga manajer perusahaan 2. Dibatasi sebelum ditetapkan ke A2 dan memilih pos X2. Misalnya dalam serangkaian prosedur yang diterima dan digunakan untuk rencana bonus, manajer dapat memilih metode yang memaksimalkan utilitas mereka. Bahkan jika itu datang dengan pihak lain yang mengadakan kontrak, pilihan mantan manajer dapat meningkatkan kekayaan semua pihak yang mengadakan kontrak atau mendistribusikan kembali kekayaan di antara pihak. Secara empiris sulit memisahkan ex ante dan ex post. Kontrak terus-menerus ditulis dan ditulis ulang dan direvisi. Variasi di seluruh set prosedur akuntansi yang diterima, misalnya A1 dan A2 pada gambar 1, menjelaskan beberapa variasi cross-sectional dalam beberapa pilihan akuntansi. Misalnya, manajer di perusahaan 2 tidak dapat memilih metode X1. Misalnya Zimber dalam 1986 berpendapat bahwa perusahaan pengembangan real estate Australia dibatasi oleh praktik yang diterima dan kapitalisasi bunga, kecuali untuk kontrak biaya plus dan memungkinkan bunga sebagai biaya. Buktikannya konsisten dengan hipotesis itu. Sebagian besar penelitian mengasumsikan pilihan oportunistik akuntansi tidak mengontrol untuk fakta bahwa manajer perusahaan yang berbeda kemungkinan besar memilih metode akuntansi dari set yang diterima terbatas yang berbeda.
Rangkaian metode akuntansi yang diterima adalah salah satu dari bagian kontrak implisit dan eksplisit perusahaan, termasuk struktur modal, rencana kompensasi, dan struktur kepemilikan. Semua ketentuan kontrak termasuk kebijakan akuntansi bersifat endogen. Sebaliknya, beberapa peristiwa eksogen seperti penemuan baru atau diregulasi pemerintah terjadi ini menyebabkan perubahan dan variabel kontrak termasuk metode akuntansi. Pilihan struktur modal terkait dengan kebijakan kompensasi dan kebijakan akuntansi. Tapi hubungannya belum tentu kausal. Perubahan struktur modal yang tidak menyebabkan perubahan dalam set metode akuntansi yang diterima. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Puspitasari akan melanjutkan pemaparan mengenai bukti teori. Ada dua jenis pengujian teori yang telah dilakukan, yaitu pengujian harga saham dan pengujian pilihan akuntansi, yang mana tes harga saham telah ditinjau secara ekstensif di tempat lain. Tes harga saham ini dari teori ini mengungkapkan beberapa reaksi harga terhadap perubahan akuntansi wajib, terutama yang melibatkan akuntansi minyak dan gas. Studi harga saham relatif lemah jika dibandingkan studi pilihan akuntansi yang lebih menjanjikan. Sebagian besar studi pilihan akuntansi ini mencoba menjelaskan pilihan metode akuntansi tunggal, misalnya pilihan depresiasi, daripada pilihan kombinasi metode akuntansi. Sebagian besar studi pilihan akuntansi menggunakan kombinasi 3 aset, yaitu variabel yang mewakili insentif manajer untuk memilih metode akuntansi di bawah rencana bonus, kontrak hutang, dan proses politik. Hipotesis hutang atau ekuitas memprediksi semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan. Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas, atau semakin dekat, yaitu lebih ketat perusahaan dengan batasan dalam perjanjian hutang. Itu menurut Kali 1982. Selanjutnya, hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan besar daripada perusahaan kecil lebih cenderung menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan. Ukuran adalah variabel proksi untuk perhatian politik. Variabel rencana bonus, kontrak hutang, dan proses politik. Selain keberadaan rencana bonus, leverage, dan ukuran juga ditemukan terkait dengan pilihan akuntansi. Untuk selanjutnya yaitu kritik penelitian akuntansi positif. Pada tabel 1 mencantumkan sebagian besar makalah yang diterbitkan dengan komentar kritis pada makalah 1978 dan 1979. Kolom kedua dan ketiga itu mencantumkan jumlah referensi eksplisit yang dibuat oleh penulis untuk makalah 1978 dan 1979. Kolom ini menunjukkan mana dari dua makalah yang menjadi fokus utama artikel. Kolom keempat mencantumkan topik utama makalah, dan kolom kelima berisi kritik utama yang diangkat dalam makalah tersebut. Nah, pada kritik pada tabel 1 dapat dikotomi menjadi dua set yang saling eksklusif, yang berkaitan dengan metode penelitian, itu termasuk kesimpulan yang ditarik, dan yang menyangkut metodologi termasuk filsafat sainsnya. Sebagai contoh, bisa kita lihat Ball and Foster tahun 1982 itu, dan Houston dan Lewis 1982 dan McAul et al. 1984 membahas masalah metodologi penelitian dan bukan masalah filsafat sains. Penulis yang tersisa yang lainnya yaitu berkonsentrasi pada masalah filsafat sains dengan hampir menyampingkan masalah metodologi penelitian. Kecuali untuk Hohausen dan Lewis 1983 itu semuanya di tinjauan akuntansi positif mengabaikan kumpulan bukti yang konsisten dengan teori. Sebagai contoh, Hines 1988 mengutip Mackey et al. 1984 sebagai bukti kontradiktif untuk Watt and Zimmerman 1978. Namun, dia mengabaikan 21 studi yang ditinjau dalam Watt and Zimmerman 1986. Dan Christie
itu yang akan diterbitkan, yang menyajikan bukti umumnya konsisten dengan teori. Nah, jadi masalah metodologi penelitian adalah penting, dan penelitian masa depan itu harus berusaha untuk mengatasinya. Namun, tidak mungkin literatur akuntansi positif atau literatur empiris lainnya akan benar-benar menghilangkan masalah tersebut. Jadi, si penulis tidak setuju dengan banyak masalah filsafat sains yang diangkat dan berusaha untuk menghilangkan kesalahpahaman umum yang mereka cerminkan. Masalah metode penelitian ini beberapa dikemukakan oleh orang lain dan sebagian oleh si penulis, dan dibahas pertama di bagian ini, dan masalah filsafat sains dibahas di bagian kedua. Selanjutnya masalah metode penelitian. Pertama itu melibatkan tes kurangnya daya. Masalah kedua yaitu melibatkan kemungkinan bahwa hasil yang diperoleh dalam literatur akuntansi positif ini disebabkan oleh hipotesis alternatif yang tidak diakui, bukan hipotesis yang dinyatakan. Pengurangan kekuatan tes atau tes teori kekurangan daya itu karena beberapa alasan. Yang pertama, masalah dengan spesifikasi model, masalah menentukan variabel sisi kiri dan kanan, dan variabel yang dihilangkan. Spesifikasi model, semua studi sampai saat ini telah mengasumsikan pilihan akuntansi hasil baik dari alasan efisiensi atau oportunisme manajerial. Ini menghasilkan dua kesalahan spesifikasi model. Yang pertama, improbable regression, di mana pilihan metode akuntansi bergantung pada pengaruh di antara variabel sisi kanan. Memecahkan dua masalah spesifikasi ini membutuhkan peneliti untuk menentukan interaksi antar waktu antara oportunisme dan efek efisiensi. Selanjutnya, variabel sisi kiri. Masalah yang menentukan variabel pilihan akuntansi mengurangi kekuatan pengujian. Salah satu masalah yang disebutkan sebelumnya adalah penggunaan pilihan metode tunggal sebagai variabel sisi kiri. Selanjutnya, variabel sisi kanan, yaitu beberapa variabel dalam studi pilihan akuntansi diukur. Ball and Foster menunjukkan bahwa komponen pembayaran lainnya seperti gaji dapat bergantung pada pendapatan akuntansi tanpa rencana kompensasi formal dan bahkan dengan rencana berbasis akuntansi formal. Selanjutnya, variabel yang dihilangkan itu ada 3 masalah variabel yang dihilangkan berbeda dalam literatur saat ini. Menghilangkan kontrak berbasis akuntansi standar, menghilangkan kontrak yang kurang standar, dan menghilangkan variabel yang mewakili himpunan yang diterima. Pertama, variabel biaya kontrak. Untuk kontrak standar seperti rencana bonus kadang-kadang dihilangkan karena variabel tersebut mahal untuk dikumpulkan. Masalah variabel kedua yang dihilangkan adalah bahwa untuk sebagian besar literatur hingga saat ini hanya musuh pada kontrak hutang dan kompensasi. Jadi kontrak lain memengaruhi pilihan metode akuntansi manajemen, tetapi ini dihilangkan di sebagian besar pengujian. Selanjutnya, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif dapat menjelaskan hasil bonus, hutang atau ekuitas, dan ukuran yang ditemukan dalam literatur akuntansi positif. Beberapa skenario menggambarkan bagaimana masalah ini muncul. Yang pertama, jika sistem akuntansi merupakan bagian dari rangkaian kontrak implisit dan eksplisit perusahaan yang efisien, pilihan akuntansi bersifat endogen. Dan yang kedua, pilihan akuntansi juga bersifat endogen dalam proses politik. Selanjutnya, filsafat masalah ilmu atau sains. Teori positif itu syarat nilai. Menurut Tinker dan kawan-kawan pada tahun 1982, berpendapat bahwa semua penelitian itu syarat nilai dan tidak netral secara sosial. Si peneliti mengakui pentingnya nilai dalam menentukan penelitian. Preferensi peneliti dan pengguna mempengaruhi proses. Persaingan antar teori untuk memenuhi permintaan pengguna membatasi sejauh mana nilai-nilai peneliti mempengaruhi desain penelitian. Teori positif ini adalah proposisi jika-maka yang bersifat prediktif dan penjelasan. Peneliti memilih topik yang akan diteliti.
metode yang digunakan, dan asumsi yang dibuat. Preferensi peneliti yang diharapkan, baik itu publikasi dan kutipan, memengaruhi pilihan topik, metode, dan asumsi mereka. Dalam pengertian ini, semua penelitian, termasuk penelitian positif, adalah syarat nilai atau value laden. Selanjutnya, pendekatan. Pendekatan adalah sosiologi akuntansi, bukan teori akuntansi. Studi tentang akuntansi atau ilmu politik adalah ilmu sosial, itu menurut Christensen 1983. Sebuah teori akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi akuntansi tidak dapat memisahkan penelitian akuntansi dari studi. Pendekatan kontrak untuk mempelajari akuntansi mengharuskan peneliti untuk memahami insentif dari pihak yang mengadakan kontrak. Metode yang tidak tepat digunakan untuk membangun teori penjelas. Kami atau si peneliti itu menerapkan metode dan metodologi penelitian tradisional yang diterima secara umum dari akuntansi, keuangan, dan ekonomi. Pendekatan ekonomi yang si peneliti ini dan banyak orang lain gunakan menerapkan proposisi sederhana untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku individu. Orang-orang, termasuk itu akuntan, regulator, dan peneliti, itu mempertimbangkan biaya dan manfaat pribadi dari suatu tindakan dan memilih tindakan jika manfaatnya melebihi biaya. Metodologi penelitian berbasis ekonomi ini mungkin pada dasarnya memiliki kelemahan dalam cara yang tidak kita pahami sekarang, tetapi penelitian akuntansi yang menggunakan metodologi ini telah menghasilkan prediksi yang berguna tentang bagaimana dunia bekerja. Misalnya, hubungan antara pendapatan dan harga saham, model pendapatan acak, variabel kontrak, dan ukuran yang terkait dengan pilihan akuntansi. Metodologi yang memberikan hasil yang bermanfaat tidak boleh ditinggalkan semata-mata karena mungkin tidak memprediksi semua perilaku manusia. Selanjutnya, pilihan istilah teori akuntansi positif. Riset akuntansi positif sudah ada jauh sebelum publikasi makalah 1978 dan 1979 ini. Contoh awal termasuk Gordon 1964, Gordon et al. 1966, dan Gagnon 1967. Di sini si peneliti menerapkan label positif pada serangkaian studi penelitian yang ada. Alasan utama si peneliti melampirkan kata sifat ini dalam menuju teori positif penentuan standar akuntansi itu adalah untuk menekankan bahwa peran teori akuntansi adalah untuk memberikan penjelasan dan prediksi untuk praktek menghitung. Selanjutnya, perdebatan tentang metodologi. Beberapa makalah yang tercantum dalam tabel 1 tadi melibatkan perdebatan tentang apa yang merupakan metodologi yang tepat. Kritik metodologi telah gagal dalam uji pasar karena memiliki pengaruh yang kecil terhadap penelitian akuntansi. Peneliti belum mengubah pendekatan mereka. Ada 3 alasan mengapa kritik ini berdampak kecil pada penelitian yang dipublikasikan. Yang pertama, kritik ditulis secara abstrak. Yang kedua, kritik yang mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal pada penelitian menyebabkan peneliti lain mengabaikan keluhan mereka. Dan yang ketiga, bagi kebanyakan peneliti, metodologi debat adalah situasi tidak menang karena masing-masing pihak berpendapat dari paradigma yang berbeda dengan aturan yang berbeda dan tidak ada titik temunya. Jadi alasan si peneliti menjawab di sini adalah bahwa beberapa orang telah salah mengira kurangnya tanggapan si peneliti sebagai penerima atas kritik tersebut. Selanjutnya, ringkasan dan kesimpulan. Tujuan utama dalam makalah ini adalah untuk memberikan perspektif pada makalah tinjauan akuntansi 1978 dan 1979. Makalah tahun 1978 terbukti lebih penting dari makalah excuse. Berdasarkan kutipan, makalah 1978 telah menerima lebih dari 3 kali banyak kutipan dari makalah 1979. Selanjutnya, perdebatan tentang metodologi kurang berguna dibandingkan dengan penemuan dan penjelasan tentang keteraturan empiris. Literatur akuntansi positif telah menemukan beberapa keterangan empiris dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan untuk mereka. Kritik terhadap makalah 1978 dan 1979 mengangkat masalah yang melibatkan metode penelitian dan filsafat sains.
Dan yang terakhir, akuntansi adalah aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat menghasilkan teori yang memprediksi dan menjelaskan fenomena akuntansi dengan mengabaikan insentif individu yang bertanggung jawab. Di bagian terakhir ini, si penulis merangkum kontribusi yang dibuat oleh literatur ini, pandangan tentang arah penelitian yang menjanjikan, dan beberapa kesimpulan. Selanjutnya, kontribusi literatur akuntansi positif. Literatur menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka kerja untuk memprediksi pilihan akuntansi. Pilihan tidak dibuat dalam istilah pengukuran yang lebih baik dari beberapa konstruksi akuntansi, seperti pendapatan. Pilihan dibuat dalam kaitannya dengan tujuan individu dan pengaruh metode akuntansi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Literatur akuntansi positif menganggap bahwa himpunan yang diterima memaksimalkan kekayaan pihak yang mengadakan kontrak, dan kemudian berusaha memahami bagaimana kekayaan dipengaruhi oleh metode akuntansi tertentu. Penekanan literatur dalam memprediksi dan menjelaskan fenomena akuntansi mendorong penelitian yang relevan dengan akuntansi. Salah satu pertanyaan pertama yang mengejar pendekatan ini menanyakan model baru adalah apakah itu memiliki relevansi untuk memprediksi dan menjelaskan praktik akuntansi itu. Nah, selanjutnya kontribusi lain dari literatur adalah untuk menyoroti pentingnya biaya kontrak. Itu termasuk informasi, agensi, kebangkrutan, dan biaya lobi. Biaya kontrak telah lama menjadi penting dalam ekonomi, dan riset akuntansi positif baru-baru ini mengakui pentingnya biaya kontrak untuk menjelaskan akuntansi. Selanjutnya, arah penelitian masa depan. Yaitu yang pertama, tugas terpenting yang dihadapi peneliti akuntansi positif adalah meningkatkan hubungan antara teori dan tes empiris. Teori tersebut memprediksi bahwa besarnya biaya renegosiasi hutang akan mempengaruhi biaya manajer metode akuntansi dan akan menetapkan batas atas pada besarnya biaya default. Yang kedua, ketika pilihan akuntansi digunakan sebagai bagian dari kontrak yang efisien teknologi, variabel yang sering digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan akuntansi endogen. Misalnya, perubahan dalam prosedur akuntansi terjadi bersamaan dengan perubahan aset kesempatan investasi perusahaan, keuangan dan kontrak kompensasi, struktur organisasi, dan bahkan dalam lingkungan politiknya. Dalam teoritis dan empiris harus dikembangkan untuk memilah masalah endogenitas di antara variabel. Jadi, dengan demikian meningkatkan kekuatan tes. Meskipun ini bukan tugas yang mudah, tampaknya ini penting untuk kemajuan yang signifikan baik teori perusahaan maupun akuntansinya. Dan yang ketiga yaitu kesalahan pengukuran dalam akrual bersih dapat dikurangi untuk meningkatkan kekuatan tes atau daya. Ini membutuhkan model akrual bersih yang tidak tunduk pada kebijakan akuntansi manajerial. Nah, ini juga mengganti variabel indikator sederhana yang digunakan untuk mempresentasikan rencana bonus atau perjanjian hutang berbasis akuntansi dengan variabel kontinu yang mengukur dengan lebih baik besaran relatif dari berbagai kos yang berkontraksi mungkin meningkatkan kekuatan prediksi teori. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 7. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.